lagi di Philip Morning Market Call edisi Senin 3 April 2023. Kita akan mulai seperti biasa dengan melihat daripada penutupan IHSG minggu lalu dan bursa indeks lainnya. Kalau kita melihat di minggu kemarin, penutupan untuk GCI sendiri atau IHSG mengalami minus tipis di minus 0,05%. Kalau lihat daripada bursa Asia lainnya cenderung berbeda, di mana mereka kompak menguat untuk Hang Seng, Nikkei, dan STI. Menguat di plus 0,05% untuk STI dan Hang Seng di plus 0,45%, Nikkei di plus 0,93%. Untuk FTSE dan DAX juga kompak mengalami penguatan di plus 0,15% dan plus 0,69%. Untuk DJIA, S&P 500 dan Nasdaq juga kompak mengalami penguatan untuk bursa Amerika ini di plus 1%, plus 1,26%, plus 1,44%, dan plus 1,74%. Penguatan yang terjadi ini terluput daripada munculnya kelihatan daripada inflation expectation yang mulai menurun dan juga data PCE yang mulai mengalami penurunan daripada secara month-on-month-nya daripada penguatan kemarin. Lalu kalau kita lihat juga untuk komoditas sendiri untuk WTI dan Brent atau minyak mentah cenderung mengalami penguatan. Nikel dan batu bara juga mengalami penguatan. Untuk WTI dan Brent ini sendiri mengalami penguatan disebabkan oleh adanya pemotongan daripada produksi minyak daripada anggota OPEC itu sendiri. Kemudian juga untuk yang mengalami pelemahan untuk komoditas ada CPO, timah, tembaga, dan emas. Lalu melihat daripada penutupan IHSG kemarin, kita melihat ternyata masih mencatatkan kembali net foreign buy sebanyak 353,83 miliar rupiah dengan year to date-nya itu kembali menjadi net foreign buy lagi di plus 2,92 triliun rupiah. Kemudian untuk top 5 net foreign buy-nya masih didominasi oleh perbankan dengan BCA, BMRI, dan BBNI. Lalu ada Telkom dan Antam. Untuk top 5 net foreign sell-nya ada Goto, BBRI, UNTR, ITMG, dan KLBF. Kemudian kalau kita lihat lagi daripada pergerakan kemarin yang hanya melemah tipis di minus 0,5%, kelihatannya IHSG masih juga tertahan pada area trendline-nya, sehingga ada kemungkinan dia melanjutkan daripada penembusan trendline yang terjadi dengan pergerakan cenderung bullish atau menguat dengan range support resisten di 6730 sampai 6905. Kemudian untuk melihat daripada kabar bursa Amerika Serikat itu sendiri, kita melihat tadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa investor mulai melihat harapan untuk Federal Reserve tidak menaikkan suku bunga seagresif kemarin atau bahkan menghentikan kenaikan suku bunganya, melihat daripada data inflasi yang mulai kelihatannya mereda sehingga menimbulkan harapan tersebut. Kemudian yang juga berpengaruh terhadap kalau kita lihat di sampai pada kuartal 1 2023 ini, Nasdaq mengalami penguatan atau bursa Amerika Serikat plus 0,16,8%. Kemudian untuk S&P 500 di plus 7% dan DJA plus 0,38%. Kalau kita lihat daripada data ekonomiknya Amerika Serikat sendiri, untuk data Personal Consumption Expenditure Price Index Februari, di mana kita melihat terjadinya penurunan pertumbuhan dibanding month sebelumnya, yang di mana di 0,6% secara month-on-month menjadi 0,3%, dan juga secara year-on-year dari 5,3% menjadi 5%. Core PCE Index juga mengalami penurunan secara month-on-month dibandingkan pada bulan Januari, itu sama dari 0,5% menjadi 0,3%. The University of Michigan Final Consumer Sentiment Index pada bulan Maret juga terjadinya revise daripada data yang lalu, dari sebelumnya di 67 menjadi 62, dan diikuti dengan data one year inflation expectation-nya yang direvisi juga dari 3,8% jadi turun di 3,6%. Untuk kabar dari minyak mentah itu sendiri juga kita melihat
beberapa waktu ini mengalami penguatan, dan penutupan kemarin juga tertutup dalam zona positifnya. Kita melihat bahwa ini terjadi karena adanya announcement daripada atau pemberitahuan daripada OPEC Plus untuk mengurangi daripada output produksi minyak mentahnya yang dapat berpengaruh terhadap kenaikan dari harga minyak mentah itu sendiri, dan juga kedepannya juga bisa berpengaruh mungkin terhadap data inflasi yang naik mungkin ya. Lalu kita lanjutkan dengan berita korporasi. Berita korporasi seperti biasa kita ada tiga. Yang pertama ada dari Zata, PT bersama Zata Jaya Tbk, yang dimana kita melihat mencatatkan kenaikan daripada laba bersihnya sebanyak 97,5% menjadi 5,76 miliar rupiah pada tahun 2022. Kemudian untuk SMKL atau PT Satya Mitra Kemas Lestari Tbk juga mencatatkan kenaikan daripada laba bersihnya sebanyak 52% menjadi 166,03 miliar rupiah pada tahun 2022. Kemudian ada JTPE atau PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk, di mana mencatatkan kenaikan daripada laba bersihnya juga sebanyak 49% pada tahun 2022 menjadi 143,65 miliar rupiah. Lalu kita juga untuk rekomendasi untuk swing ya, kita melihat sendiri untuk Medco, dia bergerak di atas daripada tren lainnya diikuti dengan penembusan pada candlestick yang terjadi, sehingga adanya dia peluang untuk bergerak menguat setidaknya ke level 1165 ataupun ke level 1230 dengan memperhatikan area stop loss di level 860 rupiah. Kita juga melihat ada saham sini yang menembus daripada base area-nya, ataupun kalau kita lihat ada pembentukan double bottom kecil, sehingga adanya peluang dia mengalami penguatan dengan tren cenderung bergerak dalam tren bullish. Ada peluang untuk mengalami penguatan ke level 2390 ataupun 2650 dengan memperhatikan area stop loss di level 1795. Trading buy yang bisa diperhatikan di level 2090. Lalu juga ada saham Dewi yang bergerak dalam secara jangka pendek, kemudian jangka menengah bergerak dalam tren bullish. Nah, tadi yang bisa diperhatikan di level 336 rupiah, dengan ini melihat adanya pembentukan value swing juga disertai dengan rebound pada area dynamic support, mungkin berpengaruh ke depannya terhadap pergerakan menguat, potensi pergerakan menguat ke level 390 ataupun 390 yang merupakan area target price pertama ataupun area target price kedua. Stop loss yang bisa diperhatikan di level 310 rupiah. Kami juga menginfokan kepada Bapak dan Ibu yang mungkin mengikuti daripada rekomendasi saham Silo pada tanggal 28 Maret 2023 telah mencapai area sell on strength kedua, di mana ini bisa dijadikan area taking profit bagi Bapak dan Ibu. Dan kemudian juga ada saham PTBA yang sudah mencapai area sell on strength pertama, yang bisa dijadikan juga area taking profit bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti dapat rekomendasi tersebut. Kemudian juga untuk ini tanggalnya waktu diberikan pada 29 Maret 2023. Untuk sesi pertama diakhiri sampai di sini. Kita akan lanjutkan di sesi kedua, di mana Bapak dan Ibu bisa menanyakan terkait dengan tanya jawab teknikal saham-saham tertentu. Kami akan pergerakan ke IHSG terlebih dahulu. Di IHSG sendiri kalau kita lihat memang terjadinya penembusan pada area trendline setidaknya pada tanggal 29 Maret 2023. Penembusan pada area trendline ini biasanya menandakan adanya peluang dia mengalami penguatan lanjut. Kalau melihat daripada pergerakannya juga masih tertahan di atas daripada area trendline, yang terlihat jelas pada layar Bapak Ibu, kelihatannya masih bisa melanjutkan daripada penguatannya sesuai dengan peluang range support resisten yang tadi. Kemudian kita juga membahas terkait dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Bapak Hendra tentang saham PNLF dan ACS.
saham PNLF itu sendiri ternyata semenjak tidak terjadinya seperti yang ya, kita pernah bahas, kita nunggu sampai ada yang mungkin peluang menembus trend line dia, ternyata dia nggak nembus trend line bukan trend line atas, yang nembus adalah trend line bawah. Penembusan pada trend line bawah yang terjadi kurang lebih kalau kita lihat pada tanggal 14 Maret 2023 dengan pergerakan di bawah garis warna merah, sebenarnya ada yang warnanya double, kita ganti dulu, warna orange, oke. Merah ini mengindikasikan pergerakannya yang cenderung bergerak dalam tren bearish-nya atau masih dalam tren pelemahan. Penguatan yang terjadi kemarin, kalaupun diikuti dengan penguatan kembali, kaitannya akan masih tertahan pada sekitar area level Rp380, masih pergerakan terbatas. Dengan support sekarang ada di level 330, dan ini akan menjadi menarik kembali kalau dia bisa melewati daripada area yang di sini merupakan area trend mungkin bisa bergerak di atas 50 kembali ya, itu baru jadi menarik. Sekarang masih tahan di garis merah, jadi tunggu dulu aja yang dimana trennya masih bearish. Kemudian kita juga bahas ke pertanyaan berikutnya terkait dengan saham ACES. Saham ACES, oke. Saham ACES ini bisa diperhatikan level support yang menjadi area penahanan kemarin, yaitu di level 434, 436, di mana ini ada area support. Ya, kemarin itu juga masih bergerak di atas daripada trend line yang tertembus, dan cuma dia koreksi dulu ke area sini sebentar, minus 0,83%. Ini jika diikuti dengan penembusan pada area high candle kemarin, ini kelihatannya masih akan mengalami pergerakan penguatan kembali, penembusan pada area Rp490, kita garisin aja ya, Rp490 atau Rp492, dari garisin ke sini ya, Rp492 biasanya kan faksi 2, kemungkinan melanjutkan nantinya penguatan mungkin setidaknya ke level area-area dekat sini, ada area support kalau lihat di sini ya, persis area support di sini di 50, ataupun ke area berikutnya, best case scenario-nya ke level area 550 dengan asumsi dia tidak melewati daripada area support ini yang bisa jadikan area stop loss ataupun area cut loss bagi Bapak dan Ibu. Kemudian kita bahas ke saham berikutnya yaitu MDKA, Telkom, BBRI, dan ada ACES lagi. Dan ACES tadi kita berbahas. MDKA, Telkom, BBRI dari pertanyaan Ibu Misbar Lois. Kita mulai dengan MDKA terlebih dahulu. Kalau kita lihat MDKA masih sesuai yang kita bilang akan menyentuh daripada area di sini ya. Kita bilang itu melewati area dynamic resistannya di garis warna kuning di level Rp4.200 lah, lewatin. Supportnya masih sini, jadi ada penahanan yang memantul cukup kuat di level 3770. Dengan melihat pergerakannya seperti ini kalaupun menguat kembali, dia mungkin ke area dekat garis merah selanjutnya, 4.300 untuk support yang terdekatnya sekarang bisa di area sini ya, di level Rp3.900. Walaupun penguatannya masih akan tertahan pada sekitar area structure yang ada di sini. Mau dilihat ya, ini di garis persis garis warna merah. Di sini ada tuh support, resisten, resisten. Kemudian kita bahas saham berikutnya lagi, yaitu saham Telkom ya. Saham Telkom masih bergerak dalam zona yang sama, kita lihat ya, malah bentuk kayak mau bentuk base kecil, dengan tren cenderung bergerak dalam tren bullish, dengan pergerakan di atas garis warna merah juga, mengkonfirmasi hal tersebut, membentukkan, sebentar, ini garis ini bisa sih. Inverted head and shoulder yang terbentuk di sini pun kelihatannya masih valid. Masih juga di atas neckline dengan memperhatikan area support di level sini ya, di level sekitar Rp3.900.
saham bergerak di atas itu kelihatannya, dan apabila nanti dikonfirmasi dengan penembusan pada area level 4130, mengkonfirmasi area peluang masih bisa melanjutkan penguatannya kembali. Resisten ada di level sini, kalau kelihatan jelas di Rp4.200, selanjutnya yang tidak tersentuh, dan resisten berikutnya lagi yang tidak tersentuh jika terjadi penguatan, yaitu ada di level Rp4.300. Lalu kita juga bahas ke pertanyaan berikutnya terkait dengan saham BBRI. Kalau saham BBRI, jelas kita lihat masih bergerak dalam pola sideways-nya. Kemarin itu sempat bergerak menguat, cuma ternyata katakan di sini. Bisa diperhatikan level area support yang di sini ya. Kalau kita lihat dengan jelas di sini ya, kita garisin. Persis di Rp46.40 sebagai area supportnya. Kemungkinan masih akan sideways di level 4640, mungkin sampai ke level area tahannya di Rp4.870. Kemungkinan akan sideways di dalam area tersebut. Kemudian kita juga akan bahas ke pertanyaan berikutnya terkait dengan saham BMRI. Kalau kita lihat daripada saham BMRI, selama dia tertahan di area support dan di atas garis warna merah yang mana trennya masih gerak dalam tren bullish, yang terjadinya beberapa kali pola ya di sini, international, kemudian ada pola lagi di sini, Ascending burning wedge, support di sini pun jadi area penahanan selama masih bergerak di 9825 sebagai area supportnya. Saya rasa pun masih ada peluang untuk bergerak menguat ke level area kenaikan harga mungkin bisa ke 10.625 sebagai area penutupan gap, ataupun menyentuh kembali daripada area resisten di level Rp10.900 sampai saat ini belum tertembus. Lalu kita juga bahas ke pertanyaan berikutnya, yaitu bertanya tentang saham IMAS, WINS, sama ADMR. IMAS udah nyampe pada area target keduanya, bahkan yang melebihi, ternyata dia menembus high kemarin dengan cukup impulsif di 1120 ini tertembus dengan support terakhir itu ada di level 1160 pada saat menembus. Sekarang bisa mungkin dipertimbangkan supportan di level 1020 dengan peluang dia kelihatannya masih bisa menguat. Sebentar dicek dulu apakah ini all time high atau bukan. Peluang penguatannya ada resisten yang belum tersentuh di sini. Kalau terlihat jelas level ini ya di 1270. Nah, kemungkinan dia ke area sana, ataupun best case scenario ke resisten selanjutnya di dekat level Rp1.390 untuk pertanyaan saham IMAS. Lalu kita juga bahas saham WIN sama ADMR. Kalau kita lihat saham WIN sendiri sebenarnya cukup positif daripada peluang penguatannya, di mana kalau kita lihat terjadinya penembusan pada area trendline yang cukup besar ini, kita adjust sebentar di sini yang lebih signifikan, ya sekitar level area sini, ya ada 4 yang tertembus dengan baru tertembus pada hari kemarin ya, Jumat kemarin. Kelihatannya dengan pergerakan seperti ini masih ada peluang untuk mengalami penguatan lebih lanjut. Penguatan lebih lanjut yang bisa tercapai kemungkinan bisa ke 360 terdekat, ataupun ke area berikutnya lagi yang lebih jauh dekat area Rp396 dengan perhatikan area support. Selama dia masih bergerak di area support di sini ya, di level Rp266. Apalagi kemarin penguatannya disertai juga dengan kenaikan volume yang spike dibandingkan beberapa minggu lalu, mengindikasikan adanya kemungkinan untuk bergerak menguat atau mengalami kenaikan. Lalu kita bahas juga ADMR, pertanyaan dari Bapak Edi. ADMR sendiri kita akan lebih menguat daripada yang kita prediksi waktu itu.
Resisten selanjutnya yang belum jadi, kalau dilihat ya, kita target sini, karena kan dia resisten. Yang belum tersentuh, jika dilanjutkan penguatan lagi, bisa ke area Rp1.360. Selanjutnya, dengan support itu bisa diperhatikan level area sini, yaitu di sekitar area 1150. Jika terjadi penguatan lebih lanjut, kelihatannya ada peluang ke sini, 360, ataupun ke area ready test, area resisten, yang udah dari support yang tertembus, ke dekat area 10-nya di level Rp1.400. Kemudian kita juga bahas pertanyaan dari Ibu Lydia, bertanya tentang saham TRJA, BRIS, dan SRTG. TRJA, betul. Ini udah hampir nembus, udah nembus sih semua. Ke 328 ya kemarin. Dan ini juga pembukaannya juga keep up ya. Lihat. Kalau dilihat dari pembukaan ini dan ternyata masih bertahan di atas pembukaannya, mungkin ke level 330, 332 ya, terdekatnya 332, masih melanjutkan penguatannya dan pergerakan masih tertahan di atas area support 280, kelihatannya masih ada peluang bergerak menguat, mungkin ke level area, kita tarik Fibonacci dulu, ya, kita tarik Fibonacci, lebih gampang dari swing high ke swing low, ke level dekat-dekat satu, mungkin bisa nyentuh area dekat 1 dan 18 ya, dekat area sini, ada area ya dekat-dekat 360 sampai 362, kemungkinan bisa melanjutkan ke arah sana dengan asumsi masih bergerak di atas Rp290. Oke, kemudian dengan stokastik juga kelihatan mengarah ke atas dengan penguatan volume kemarin, apalagi mendukung adanya peluang melanjutkan penguatannya. Lalu kita bahas saham BRIS sama SRTG. Saham BRIS setelah menyentuh area target bawahnya, ternyata masih bertahan pada area penahanan 3 hari lalu yang membentuk inside bar. Inside bar yang terbentuk dekat area sini, yaitu bisa bilang sekitar area 1630 sampai 1715. Kelihatannya masih menjadi area penahanan, di mana masih untuk inside bar di sini, penembusan pada inside bar baru pun mungkin mengindikasikan ada peluang untuk lanjutan penguatannya ke level area resisten terdekat ke Rp1.750. Kemudian kita juga bahas pertanyaan berikutnya, yaitu saham SRTG. Saham SRTG dibuka gap up sebanyak 1,26%, dengan sekarang bergerak, kalau kita lihat sendiri, di atas daripada area support yang dia kebetulan beberapa waktu lalu yang mungkin dia menguat selama beberapa hari di 1860 sebagai area supportnya, masih penguatan sempat tertahan pada area resisten garis warna biru, sehingga kalau seperti ini lebih baik perhatikan area resistennya dulu di 2090, sama dia tertahan di 2090 dengan tren cenderung bergerak dalam tren bearish seperti ini. Kemudian penguatannya sifatnya sementara ke area-area dekat 2040, kemudian dilanjutkan dengan pelemahan kembali ke area-area dekat sini, dekat Rp2.900. Itu yang rupiah yang stokastik juga mengarah ke bawah. Lalu kita juga akan bahas ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Kurniawan Sidik, bertanya tentang saham WOMF atau Wom Finance ya. Saham finance masih bergerak dalam tren bullish-nya dengan pergerakan di atas garis warna merah yang terlihat pada layar Bapak dan Ibu. Penahanan juga masih terjadi pergerakannya di atas trendline, kemarin sempat melemah tipis di minus 1,32 dan pergerakannya pun masih di atas daripada area support dekat area sini ya, garis warna merah dekat area 276, 278, sehingga saham masih tertahan di atas area support itu, kelihatannya masih ada peluang dan masih di atas pembentukan descending boarding wedge-nya,
Nantinya masih bisa ada peluang untuk bergerak menguat ke depannya ya. Mungkin ke 314, 316 ataupun ke area berikutnya lagi di level 324, 326. Sama bergerak di atas area support tersebut. Kemudian kita juga akan membahas ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang saham PRDA dan UNTR. UNTR itu udah kena tadi pertama ya, diinfokan bisa dicek di Telegram. Untuk PRDA sendiri dibuka terbalik ini teman tadi banyak yang gap up, di gap down, tapi gap down dengan masih tercatatkan minus 1,7%. Dan kalau kita lihat sendiri terjadinya penembusan kemarin ya di area dengan tren, kalau kita lihat tren ya cenderung trennya ini sideways pada area support di level 5.200 sampai 5.275 untuk area supportnya, kemudian area resisten yang masih menjadi pertahanan hingga saat ini belum tembus-tembus, yaitu di level 6.230 sampai 6.325. Kalaupun sejatinya penguatan setelah penembusan area trend ini kelihatannya masih akan tertahan dalam zona sideways-nya, yaitu di sekitar level area 125. Kemudian kita juga akan bahas ke pertanyaan berikutnya lagi tentang saham UNTR. Kalau kita lihat UNTR, gerakannya masih belum nutup gap juga, ya kemarin sempat turun kemudian ditahan lagi, dia ketahan di sekitar area resisten atau tidak kena daripada area daripada target pertama, dan kedua yang di sekitar area sini belum tersentuh, kelihatannya masih ada peluang dia mengalami koreksi dulu, kemungkinan ke dekat-dekat area di sini yang merupakan area support yang bisa jadi area rebound, yaitu di level 28.425 sampai 28.475 rupiah sebagai area yang bisa jadi area rebound daripada peluang dia koreksi ya setelah kekuatan. Lalu kita juga bahas ke saham berikutnya lagi, pertanyaan tentang saham MAPI sama LC. Kalau kita lihat MAPI, pergerakannya cenderung sideways, pergerakan yang terlihat, dengan kalau kita lihat sendiri masih ketahan di area trend line-nya, cenderung sideways, dan ada kemungkinan dia cenderung bergerak melemah terlebih dahulu, selama bergerak di bawah area resisten yang sini, garis pakai garis ini aja sekarang lebih kelihatan jelas garisnya, di 1680 supportnya itu ke 1480, 1500 bisa nyentuh ke area tersebut terlebih dahulu. Jika secara tren sebenarnya jangka panjang masih bullish, tapi lainnya masih bisa koreksi daripada pergerakan yang mulai korektif ke bawah ya. Setelah coba nguat diturunin lagi ke bawah. Kemudian kita bahas saham berikutnya yaitu LSIP. Kalau saham LSIP sendiri terlihat jelas bahwa terjadinya penembusan pada area trendline bawah yang diikuti dengan pergerakan yang kalau kita lihat sendiri membentuk pola rising wedge. Pembentukan pola rising wedge ini mengindikasikan adanya kelanjutan pada tren bearish yang berlangsung. Hingga saat ini pun penguatannya cenderung terbatas untuk saham LSIP, sertai dengan retest pada area support dan resisten di level 1025 sampai 1035 yang menjadi area penahanan, dan dibuka melemah, masih ada potensi memang melemah dari trennya yang masih bearish. Kemungkinan masih bisa melanjutkan ke 990 ataupun lanjutkan lagi pelemahan berikutnya ke level area 975. Kemudian kita juga bahas ke pertanyaan berikutnya lagi terkait dengan saham Telkom, Adro, dan PNL dari Bapak Daichi Red. Masih membentuk pola barnya yang di sini ternyata.
pembukaannya sendiri. Tahan di sini. Dan masih sesuai yang tadi, bergerak data support 3920 masih bergerakannya cenderung ada peluang muat mungkin ke level area 4.200 ataupun ke area 4.300 jika terjadinya penembusan pada inside bar yang menjadi area penahanan hingga saat ini ya kalau kita lihat Telkom itu. Kemudian kita juga bahas saham Adro dan LNR. Adro dibuka gap up seiring dengan penguatan daripada harga Newcastle Futures Call-nya juga. Kalau kita lihat memang penguatan, kemungkinan masih bisa gap up-nya. Kelihatannya masih bisa menguat ke level 3050. Selama dia bertahan di atas area support yang di sini. Level 2700, kelihatannya masih bisa peluangnya menguat ke level 3050 rupiah. Dengan terlihat mulai ada tanda-tanda mulai bergerak dalam pembentukan pola. Kalau kita lihat membentuk pola double bottom, ada kemungkinan dia membentuk pola tersebut sehingga peluang ada mengalami penguatan di pasar. Kemudian kita juga bahas ke pertanyaan berikutnya yaitu terkait dengan saham PNLF. Kalau kita bicara tentang saham PNLF, tadi juga sudah dibahas terkait dengan peluangnya cenderung bergerak melemah, di mana ada peluang dia melanjutkan pelemahan ke level 330 dengan tren cenderung bergerak di bawah garis warna merah. Akan menarik kembali kalau nembus area resisten 436. Untuk sekarang, potensi dulu karena peluangnya cenderung bergerak dalam tren pelemahan atau tren penurunan. Lalu kita juga bahas ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Vanestiadi, bertanya tentang saham Arto, ASA, dan PTPS. Saham Arto masih bergerak dalam tren pelemahannya dan masih mengikuti dari pola terdahulu, di mana kalau kita lihat sendiri polanya, mungkin kita tandain ya, pakai icon, ya cukup deh. Sini, oh gedean ya jadi copy. Saya geser. Ini, terus kemudian sini deh, gampang ini. Terus di sini, garis warna biru kali-kali, biru kuning, sini biru lagi. Nah, sini kayaknya bakal kejadian hal yang sama. Sehingga kalau kita lihat seperti ini, peluangnya cenderung bergerak melemah selama dia tertahan di area resisten di sini, di level 2625. Kelihatannya masih ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut ke area support di level 2260 ataupun ke level area yang lebih rendah lagi di level 2150 rupiah. Kemudian kita juga bahas terkait dengan saham ASA dan BTPS. ASA dibuka gap down kemudian ditutup. Oleh daripada supportnya yang berada di level 735 rupiah atau area gap yang terbaru aja ketutup. Kalau penguatannya masih dilanjutkan, jangan sampai penutupan, mungkin bisa melanjutkan penguatan sementara ke level 705 untuk peluangnya. Usaha masa melanjutkannya pada pola penahanan di sini. Pola di mana masih tren bearish tapi dia tertahan. Jadi perhatikan di situ aja dulu. Kalau misalnya dia ternyata bergerak menguat, kemudian itu closingnya seperti tadi, mungkin bisa bergerak menguat tipis ke 785 sampai ke 800 rupiah. Karena trennya masih bearish, kekuatannya cenderung tipis ya.
Kemudian kita lanjutkan dengan saham BTPS. Saham BTPS sendiri, kalau dilihat daripada trennya juga masih bearish, tapi dia dari penembusan pada pola bisnya yang baru aja tertembus. Kita lihat seperti ini, kita masih lanjutkan penguatan ke level ini ya, 2280, ataupun dekat-dekatnya dekat area sini, 2350. Tren masih bearish, tapi kalau bersama dia bergerak di atas Rp2.000, kelihatannya masih bisa rebound sementara kalau ke area resisten tersebut ya dekat 2280 ataupun ke area 2350. Terdekat sih kemungkinan yang terjadi sih 2280 gitu ya. Kalau saham BTPS. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Theo, bertanya tentang saham Unilever dan TPIA. Saham Unilever masih tertahan pada area resisten di level 4370, 4380 sebagai area resistennya, yang dimana kita bilang sama dia menyerang di bawah area resisten 4380 ini, kelihatannya akan melanjutkan pelemahannya, pelemahan yang mungkin bisa lanjut ke 4250 ataupun ke area nutup gap di Rp4.200 dengan stokastik cenderung mengarah ke bawah dan tren cenderung bearish, dan setelah melewati kelihatannya ini ada peluang yang merupakan area sideways yang biasa disebut dengan distribution phase, bisa jadi area area ini menunjukkan peluang dia bergerak melemah lebih lanjut, apalagi kalau udah nembus area ini ya. Semakin mengkonfirmasi peluang dia bergerak melemah saham Unilever. Kemudian kita juga bahas ke saham berikutnya yaitu saham TPIA. TPIA sendiri kalau kita lihat dari pergerakannya, saham TPIA cenderung mengalami tren sideways juga dengan tertahan kembali pada area support kuatnya di level Rp2.125. Peluangnya ini kalau kita lihat daripada pergerakan yang kembali lagi tertahan pada area dekat-dekat resistennya di level 2350, 2370, tapi sekarang belum bisa tersentuh kembali. Peluangnya cenderung dia bergerak melemah ke level terdekatnya. Dia ada di 2290 tadi ya, tapi mungkin juga masih lanjut ke 2240 ataupun lebih lemah lagi ke area dekat Rp2240 dengan tren seperti ini ya, cenderung sideways ya. Pergerakannya benar-benar yang perlu diperhatikan, bahkan resistennya di sini yang dimana ada multiple rejection di area tersebut dekat area 25 sampai 2650. Kemudian dengan stokastik juga ngarah ke bawah, kayak cenderung ini akan bergerak melemah. Lalu kita juga akan bahas ke saham Elsa. Hmm, Elsa ternyata gap up ya. Nggak tertahan di sini, dia gap up. Seiring dengan kalau kita lihat komoditas beberapa ada yang mengalami peningkatan. Dia gap up kembali. Peluangnya dia bisa melanjutkan penguatan ke level 338 ataupun ke area 336 yang sekitar area resisten di sini yang menjadi area penahanan. Kemungkinan bisa melanjutkan ke area sana. Untuk saham Elsa itu sendiri, ini kelihatannya juga masih menguat ya. Dengan tren, kalau kita trennya masih sideways, tapi kelihatannya masih bisa melanjutkan penguatan ke area dekat resisten 336 sampai 338 untuk saham Elsa. Lalu kita juga lihat ke saham Medco. Medco sesuai dengan kita kita prediksi ataupun daripada rekomendasinya, ternyata bahkan dia gap up daripada pergerakan yang kita berikan ya. Ternyata gap up-nya cukup tinggi 8%-an ya, 8,42%. Kalau gap up, bahkan ini kayaknya udah itu area target pertama ya. Bisa jadi ya. Dengan kalau kita lihat tadi bentuknya area
suatu pola, yaitu pola falling wedge, mengindikasikan adanya peluang dia di penguatan lebih lanjut. Ternyata bahkan penguatannya gap up langsung 8%-an. Diiringi juga sebenarnya dengan penguatan daripada oil itu sendiri ya. Nah, ada sentimen OPEC itu sendiri, OPEC Plus. Kemudian kalau resisten berikutnya itu ada di area sini, level 170, dengan memperhatikan area biasa masih bergerak di atas area support, nilainya support di sini 915. Resisten selanjutnya untuk Medco, kemudian kita juga bahas tanya dari Ibu Catherine, bertanya tentang saham NRG, BRMS, dan SIDO. Kalau saham NRG ya, penutupan kemarin juga ini kata masih gap up ya dibandingkan penutupan kemarin. Kan penutupan kemarin di sini ya, kalau kita lihat di 223 ya, dia gap up langsung jadi plus, masih dengan plus 6,25%, tapi kembali lagi kita melihat tertahan pada area resisten ya, di mana area sini ya, kalau dilihat di 246 248, jadi area resisten yang jadi area penahanan. Kita lihat juga dia bereaksi terhadap area tersebut, kelihatannya masih ada peluang dia koreksi ke dekat area, bahkan itu 234, 232 deh, 232, itu area terdekat dengan sini, ataupun melemah lebih lanjut ke area tutup gapnya di 224 ya. Secara tren soalnya masih bearish, dan reaksi terhadap area 246 ini bentukannya masih jadi penahanan kalau kita lihat terbentuk inverted hammer ya. Terus kemudian kita bahas BRMS sama CDO ya. BRMS sendiri kalau kita lihat cenderung sama kayak energi. Jadi area penahanan di level 173 sampai 175, valid swing terbentuk, tanda ada swing high, tanda peluang bergerak melemah, stokastik pun mendukung cenderung bergerak pembentukan dead cross, sehingga kelihatannya ada peluang dia mengalami koreksi ke level 163 terdekat, ataupun ke level support berikutnya di level 160 rupiah. Peluangnya cenderung bergerak melemah. Kemudian kita bahas Samsido. Samsido ternyata sempat bergerak menguat ke 875 tapi menjadi area penahanan kembali. Habis ini bisa diperhatikan pada area support 815, di mana sekarang masih menjadi area penahanan dalam tren bullishnya untuk Samsido itu sendiri. Kelihatannya masih bisa melanjutkan penguatan lebih lanjut ke level area resisten berikutnya di level 895 rupiah, ataupun ke area 915 dengan asumsi dia masih bertahan di atas area support 815 rupiah. Kelihatannya masih bisa melanjutkan penguatan ya untuk saham SIDO itu sendiri. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan melihat saham consumer lainnya, yaitu ada SCBP dan INDF, dan kemudian kita akan lihat ke saham MIR juga. Untuk kelihatan dari SCBP sendiri masih bergerak di atas daripada area trend yang tembus, dan dia sekarang lagi mencoba tertahan di atas area dynamic support. Dan kalau kita lihat sendiri, ini sebentar dihapus dulu, di level area 9825, 9850. Tahanan pada area ini mungkin akan dikasih lift ke depannya kalau masih tertahan di area tersebut, melanjutkan penguatan di level area resistance kembali 10.2, ataupun ke area resistance berikutnya di 10.450. Kita lihat juga ada yang terjadi dengan INDF, kemudian MIO. INDF ternyata kita lihat kemarin ditutup minus 3,13% ya.
dan penahanan pada area sendiri, area resisten di garis warna merah. Nah, cukup kuat dan impulsif ke bawah. Kalau seperti ini, kelihatannya masih bisa nyentuh pelemahan. Kalau di sini 6.100 ataupun ke area 6050 rupiah. Pokoknya seperti itu untuk INDF. Kemudian kita lihat saham Emior. Maka senada dengan yang terjadi pada saham konsumen lainnya, ini masih tertahan ya di 0%. Ternyata daripada pergerakannya kemarin juga doji 0% juga. Ada indecision masih menjadi penahanan pada area trendline-nya. Kita lihat apakah masih tahan selanjutnya di area trendline tersebut dengan support sebenarnya yang lebih terlihat itu di level 2.500 sampai di 2,5 mungkin masih bisa tertahan di area sideways-nya di level 2780 rupiah. Lalu kita lihat mungkin saham ADES. Saham ADES walaupun kemarin sempat tergerak untuk pola tertentu, kemudian tembus lain-lainnya impulsif ternyata disertai dengan adanya reaksi terhadap area resisten dari sini, kalau tidak jelas jadi area penahanan. Kalau seperti ini cenderung kelihatannya bahkan bisa menutup gap ya, cenderung bisa melemah ke level area support 7250 ataupun ke area untuk gap di level 7.050 rupiah. Dengan perhatikan area selanjutnya yang mungkin setelah untuk gap ini kita lihat apakah dia masih bisa bertahan di atas area trend line ya. Kalau lihat di sini sih cenderung bergerak melemah ya. Sama tahan di level 178 75 7875 atau 7.900 rupiah tersebut. Kemudian kita juga akan bahas tentang saham CTRA dan Tower, pertanyaan dari Bapak Tony. CTRA. Lihat dengan jelas untuk CTRA sendiri, untuk saham yang berkaitan dengan real estate atau properti, masih tertahan di area sideways-nya sampai sekarang. Dan kebanyakan sideways dan cenderung long term-nya masih bearish. Ini cenderungnya masih sideways. Ini sideways terus-terusan bergerak dalam trend bearish. Trend sideways, sorry. Lebih cenderung sideways. Kalau dilihat overall-nya pun terbentuk lower peak juga bahkan. Sideways ini kita akan masih dilanjutkan pergerakan pelemahan ke level area 7.950 ataupun ke area yang lebih rendah ke level 920 rupiah. Lalu kita juga bahas saham berikutnya lagi, yaitu saham Tower. Saham Tower bentuk inside bar. Sebentar, bentuk teks. Trend bearish. Stokastik arah ke bawah, ketahan di area resisten terdekat 960. Kalau kita lihat kayak gini, cenderungnya bisa bergerak melemah ke sini. Ya, ke level 905, 910, ataupun ke level area support yang lebih rendah. Di level 885 ya, peluangnya lebih cenderung ke sana. Kemudian kita juga bahas ke pertanyaan berikutnya lagi terkait dengan saham TMB udah kena berat dua kemarin, masih bergerak dalam tren bullish, tapi setelah kena target keduanya dia cenderung tertahan di inside bar yang baru terbentuk itu hari lalu lah ya, minggu kemarin. Si bentuk inside bar dia akan menjadi menarik kalau dia nembus inside bar-nya di level area 1450 terakhir itu hanya di ya nembus 1450 lah ya, untuk ke 500 lebih itu baru jadi menarik sekarang ya TMG.
Walaupun ada gap up dibandingkan dengan kemarin, menariknya kalau dapat terkonfirmasi melewati harga tersebut. Kemudian kita juga ada saham yang belum kita lihat, ini ternyata melanjutkan penguatannya setelah menembus trendline dengan cukup impulsif. Masih bisa melanjutkan penguatannya kalau kita di sini, mungkin ke level area 2650 ataupun ke area resistance selanjutnya dekat di 2790 rupiah. Short-term trendnya udah mulai ke arah mau bullish, dengan asumsi dia akan masih akan tertahan di level area 2250 rupiah ya. Pastikan level tersebut apakah akan bertahan. Dan kita bahas juga BSDE, AMRT, sama SMRK. Kalau BSDE akan cenderung bergerak sideways lagi, melemah tapi cenderungnya sejauh pendek. Bisa mungkin itu area sini kembali, menahan pada area resisten. Di pergerakan masih selama di bawah area resisten 1025, pergerakannya akan masih cenderung tertahan pada area sideways tersebut. Ini merupakan area resisten kuat, dan bahkan ini tergerak melemah sebelumnya itu area resisten tersebut. Patternnya bakal cenderung sideways dulu dalam sekitar range area support 940 sampai 1025 untuk pertanyaan saham BSDE dengan tren cenderung sideways kalau jangka panjangnya masih bearish. Kemudian kita SMRK senada bahkan nembus area support kuatnya lebih trennya lebih secara tren. Resistennya itu ada di level sini 9550 kalau kita lihat 550 555, support ada di level terdekatnya itu 515. Pergerakannya walaupun hari ini mulai penguatan tipis, kalau masih bergerak di bawah 555, cenderung ke depannya bisa bergerak melemah lanjut lagi ke 515 ataupun ke area 500 rupiah. Lalu kita bahas saham MRT sebagai pertanyaan untuk saham MRT masih bergerak dalam tren bullishnya, support yang perlu diperhatikan ada di level 2.760 rupiah, sama dia bergerak di 2760, peluangnya mungkin bisa kembali lagi ke level area resisten 3.000 sampai 3.000 rupiah ataupun ke area lebih lanjut di level area 3.000 rupiah, 3.050 rupiah. Tren masih bullish, perhatikan saja level area support ini akan ketemu setelah di 2760. Kalau misalnya nantinya masih tahan, dan bisa mungkin kembali ke 2990 ataupun ke 3.050 rupiah. Pertanyaan dari Ibu Foni. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu semua dan antusiasmenya untuk mengikuti daripada kegiatan webinar pagi Pilih Sekuritas Indonesia. Saya dari pihak Pilih Sekuritas Indonesia pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran dan pertanyaan yang diberikan Bapak Ibu. Terima kasih.